Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Mat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi matriks. Setelah kita belajar kemarin program linear, materi kita selanjutnya itu adalah tentang matriks. Matriks sendiri itu adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya, dan di dalam suatu tanda kurung. Tanda kurung yang digunakan untuk menuliskan matrik itu bisa tanda kurung siku seperti ini TTA, bisa juga tanda kurung yang seperti ini. Oke, bentuk umum sebuah matriks, kalau ada matriks A M kali N itu seperti ini bentuknya. Ada A11, A12, A13 sampai A1N. Dari A11 sampai A1N ini dia elemen yang berada di baris ke-1. Ini berarti menunjukkan dari A11 dari kiri sampai ke kanan. Ini adalah baris ke-1. Kemudian dari A21, A22, A23 sampai A2N ini menunjukkan baris kedua dari matrik AM kali N. Jadi dari kiri ke kanan ini disebut baris. Oke, baris 2. Ini ada baris ketiga. Lalu ini ada baris ke M. Melihatnya dari mana? Coba perhatikan. Baris ke-1, lihat ditandai dengan setelah A itu elemennya di angka 1 ya. Angka 1. Maka baris ke-1 ini A21, A22, A23. Ini berada di baris ke-2. Ditandai dengan angka 2 di sini. Oke, tuh. Kemudian A31, A32, A33, A3N ini disebut baris ke-3. Oke. Kalau dari atas ke bawah, elemen yang susunannya dari atas ke bawah ini kolom ke-1. Ini kolom yang berada di paling depan. Kolom ke-1, yang ini kolom ke-2, ini kolom ke-3, yang ini kolom ke-N. Kalian perhatikan, kolom ke-1 itu dilihat dari angka 1 di bagian kedua. Ini kolom kedua, ya enggak? Oke, yang ini kolom ke-3. Maka ini yang paling ujung disebut kolom ke-N. Nah, TTA, ini M kali N, berarti ini menunjukkan M itu apa, TTA? M itu adalah baris, banyaknya baris. Lalu N ini menunjukkan apa? Kolom. M kali N merupakan ukuran matriks atau yang biasa disebut dengan ordo matriks. Jadi Teteh kalau ada yang bilang ordo matriks itu apa? Dia itu adalah ukuran sebuah matriks. Ordo matriks adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Dituliskan dengan kalau banyaknya baris ada M, banyaknya kolom ada N, maka ordo dari matriks A itu adalah M kali N, TTA. Oke. Catatan, penamaan matriks itu menggunakan huruf kapital. Nah, ini tidak sembarangan kita nulis. Ini nama matriks bisa A, B, C, D, tapi menggunakan huruf kapital. Kemudian angka dalam tanda kurung berarti yang ada di dalam sini, TTA, itu disebut dengan elemen atau unsur dalam matriks dan disimbolkan dengan huruf kecil. Kalau misalkan di sininya nama matriksnya A, huruf kapital, maka yang di dalam A kecil. Oke, elemen AIJ dalam matriks A itu menunjukkan angka atau unsur yang berada pada baris ke I, kolom ke J. Jadi kalau ada AIJ berarti ini adalah elemen pada baris ke I, kolom ke J. Contoh di sini. Nah, contoh ini. Ini A23. A23 itu adalah sebuah elemen dari matriks A yang berada di baris keberapa? Baris kedua, tapi dia berada di kolom ketiga. Ya enggak? Baris kedua, kolom ketiga. Ini adalah A23. Oke, moga-moga bisa dipahami ya TTA. Kita coba terapkan. Contoh, diketahui sebuah matriks B. Oke, matriks B elemennya itu ada 0, min 3, 2, ada 4, 1, min 5. Tentukan ordo dari matriks B, TTA. Tadi, ordo itu menunjukkan banyaknya baris dan kolom dari sebuah matriks. Ini apa ya?
baris ke satu, ya enggak? Baris ke satu. Yang ini baris kedua, ya enggak? Nah, ini berarti kolom ke satu, yang ini adalah kolom kedua, yang ini adalah kolom ketiga. Maka kalau ada pertanyaan ordo dari matriks B jadi apa, Tete? Ordo dari matriks B itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Apa itu? Kita jawab penyelesaian. Oke. No. Penyelesaian untuk soal yang pertama berarti kita punya jawabannya A. Ordo matriks B. Ordo matriks B itu adalah banyaknya baris 2, banyaknya kolom 3. Berarti ordo matriks B itu adalah 2 kali 3. TTA banyaknya barisnya 2, banyaknya kolomnya ada 3. Kemudian di bagian B, TTA mungkin bisa menjawab. Tentukan elemen B23. Elemen B23 berarti angka yang berada di baris ke-2, kolom ke-3. Dari matrik ini, manakah angkanya yang berada di baris kedua, tapi kolom ketiga? Ini dong ya. Siapakah dia? Yuk, dia itu adalah min 5. Oke, berada di baris kedua, kolom ketiga. Lalu yang C apa ini? Yang C. Elemen pada baris ke-1, TTA. Elemen pada baris ke-1. Baris ke-1 itu ini kan. 0, min 3, 2. Elemen pada baris ke-1 berarti angka-angka yang terletak pada baris ke-1 itu tidak lain adalah 0, min 3, dan 2. Ya enggak? Oke. Lalu pertanyaan yang D. Elemen pada kolom ketiga, TTA. Elemen pada kolom ketiga. Udah tahu dong? Udah tahu pasti ya. Elemen pada kolom ketiga tidak lain dia adalah, yuk, siapa? Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Siapa elemennya? Oke, 2, min 5. Selesai. Ih, sangat-sangat mudah bukan? Untuk contoh soal yang ini sudah terselesaikan. Ada ordo matriks, ukuran matriks, ada elemen pada baris ke berapa, kolom ke berapa gitu. Lanjut ke jenis-jenis matrik, TTA. Tadi kamu sudah tahu bahwa matrik itu adalah kumpulan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom ditandai dengan tanda kurung. Jenis matrik berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Jadi banyaknya baris dan kolom bisa membedakan beberapa jenis matrik. Kalau matriksnya terdiri dari hanya satu baris, maka itu disebut dengan matrik baris. Ada sebuah nama khusus matrik baris, itu matrik yang terdiri dari hanya satu baris. Contohnya apa? Matriks B di sini 5, 3, 0. Ini cuma ada satu baris saja. Kolomnya ada kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Terserah kolomnya bebas. Yang penting matrik itu hanya memuat satu baris, maka dikatakan matrik baris. Contoh juga ada matriks M. Matriks M ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Tetapi barisnya cuma ada satu. Maka matrik M juga disebut matrik baris. Oke, paham ya? Kemudian ada yang disebut dengan matrik kolom. Berarti matrik yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Tidak peduli banyaknya barisnya mah bebas. Ini matrik kolom. Matrik A ini matrik kolom yang terdiri dari dua baris. Ini matrik kolom karena cuma memuat satu kolom. Yang L juga matrik kolom karena hanya memuat satu kolom saja. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Matrik baris berarti hanya memuat satu baris. Kalau matrik kolom berarti memuat satu kolom saja. Kemudian ada yang disebut dengan matrik persegi panjang. Matrik persegi panjang itu berarti jumlah baris dan kolomnya nggak sama. Seperti ini, boleh memanjang ke kanan, boleh memanjang ke bawah. Tapi menyerupai bentuk persegi panjang ukurannya gitu. Nah, ini terbentuk pada saat
banyaknya baris dan kolomnya itu nggak sama. Contoh matriks M ini banyaknya baris berapa TTA? 1, 2. Banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom 1, 2, 3. Matriks M ini matriks yang berordo 2 kali 3. Terlihat banget dari gambar, dari bentuknya, ini berbentuk persegi panjang. Demikian juga untuk matriks K. Matriks K ini banyaknya baris ada 1, 2, 3. Banyaknya baris ada 3, banyaknya kolom 1, 2. Ada 2. Matriks K yang berordo 3 kali 2 ini juga bentuknya menyerupai persegi panjang TTA. Oke? Bisa dipahami dong. Kemudian ada lagi yang disebut dengan matriks persegi TTA, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Seperti halnya sifat persegi, sisinya sama. Karena kita matriks itu baris dan kolom, berarti banyaknya baris dan kolom sama. Contoh matriks A di sini matriks yang berordo berapa? Barisnya ada 3. Kemudian apalagi kolomnya ada 1, 2, 3. Matriks A berordo 3 kali 3. Banyaknya baris dan kolom sama, maka berbentuk persegi. Ini yang disebut dengan matriks persegi. Dalam matriks persegi ada istilah diagonal utama, ada juga diagonal sekunder. Tata diagonal utama itu yang ditandai warna orange. Ini dari posisi awal angka sampai akhir nih, menyilangnya ke yang paling ujung, pertama dan terakhir, ini diagonal utama. Kalau yang sebelahnya dari kanan ke kiri, ini yang disebut dengan diagonal sekunder TTH. Oke, kalau matriks Q ini juga matriks persegi, maka diagonal utamanya yang mana? Dari 4 dan 2 ini diagonal utama ya. Oke, yang ini adalah diagonal sekunder. 1, 0 ini berada di posisi diagonal sekunder. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada istilah trace TTA. Kalau kita punya matriks A yang elemennya 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 1 seperti ini, hasil penjumlahan pada diagonal utama yang ini kan, itu disebut trace. Dari matriks persegi A di atas kita punya trace dari matriks A itu kan berarti menjumlahkan elemen pada diagonal utama. Diagonal utamanya itu ada 1, 4, 6. 1, 4, 6, 1, 4, 1. Yang kalau kita jumlahkan, ini hasilnya 6. Jadi trace dari matriks A, trace A itu adalah 6. Ingat-ingat, trace A itu adalah penjumlahan elemen pada diagonal utama. Oke, kita sudah kenal ada matrik baris terdiri hanya 1 baris, matrik kolom hanya memuat 1 kolom, matrik persegi panjang berarti banyaknya baris dan kolom tidak sama, kemudian ada matrik persegi berarti matrik yang banyaknya baris dan kolom sama, lalu ada trace. Trace itu diperoleh dari matrik persegi, di mana trace menunjukkan jumlah elemen pada diagonal utama. Kita lanjut ke jenis-jenis matrik berdasarkan pola elemen-elemennya. Ada yang disebut dengan matrik 0, TTA matrik 0. Matrik 0 itu apa? Matrik yang semua elemennya bernilai 0. Di ordo berapapun, matrik dengan ordo berapapun, semua elemennya nggak ada satupun yang nggak 0. Atau semua elemennya 0, maka ini disebut matriks 0. Oke? Kemudian ada juga yang disebut dengan matrik diagonal. Matrik diagonal itu adalah matrik persegi, hanya terjadi pada matrik persegi, dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Jadi enggak semuanya 0. Elemen lainnya 0, selain pada diagonal utama itu 0. Jadi matrik diagonal itu matrik yang pada diagonal utamanya mah enggak semuanya 0. Contoh ini enggak semuanya 0, ada 3, ada 1 angka saja yang enggak 0. Sementara elemen yang lainnya 0, ini disebut matrik diagonal. Apalagi yang ini, yang matriks D yang depan, jelas banget ini di diagonalnya semua tidak 0. Ini mah udah, sementara yang lainnya 0 ini udah jelas-jelas banget, ini juga matrik diagonal. 1 aja yang enggak 0 juga disebut matrik diagonal TTH. Kemudian ada matriks identitas. Matrik identitas itu adalah matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, hanya 1. Kalau matrik diagonal mah nggak selalu 1 di sini ya.
boleh 3, boleh 1, boleh 4, boleh 2 gitu. Tapi kalau matrik identitas itu matrik persegi yang pada diagonal utamanya selalu bernilai 1 dan yang lainnya 0. Ini matrik identitas berordo 2 kali 2, yang ini matrik identitas berordo 3 kali 3. Tuh lihat, elemen pada diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Ini dikatakan matrik identitas TTA. Oke, kita juga ada matrik segitiga. Matrik persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Dikatakan matrik segitiga atas up kalau elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Nah, ini membentuk segitiga di atas. Jadi, dari diagonal utama ke semua elemen di atasnya tidak 0. Yang lainnya mah 0. Gitu. Yang ini elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Yang atasnya tidak semuanya 0. Ini matriks segitiga atas. Kemudian ada matriks segitiga bawah. Segitiga yang terbentuknya di bawah artinya elemen di atas diagonal utama itu semuanya 0. Tapi yang bawah tidak gitu. Oke. Kita lanjut transpose matriks. Apa ini transpose matriks, TTA? Transpose matriks itu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Transpose matriks itu menukar posisi antara elemen baris dengan elemen kolom pada suatu matriks. Contoh, diketahui ada matriks A, ini matriks A berordo 2 kali 3. Barisnya ada 2 ya kan, kolomnya ada berapa? 3. Tentukan transpos dari matriks A. Berdasarkan definisi itu diperoleh dengan menukarkan elemen baris menjadi elemen kolom. Kalau kita punya matriks A 2 kali 3, A 2 kali 3, maka A transpos harusnya nanti akan menjadi matriks yang berordo berapa? Oke, kita bisa tulis seperti ini TTH. Ini baris keberapa? 3, 2, 1 itu berada di baris ke 1. Nanti dia akan menjadi kolom ke 1. 3, 2, 1. Ini 5 min 4, 6 berada di baris kedua. Dia akan menjadi elemen di kolom kedua. 5 min 4, 6. Selesai. Ini adalah A transpos dari matrik A. Kalau A-nya berordo 2 kali 3, maka transposnya berordo 3 kali 2. Karena posisi baris dan kolom bertukar. Yang asalnya ini kolom ke 1 menjadi baris ke 1. Yang asalnya kolom kedua menjadi baris ke 2. Asalnya kolom ketiga menjadi baris ketiga. Paham kan? Oke. Hanya menukarkan baris dan kolom aja kok. Contoh 2, diketahui ada matriks P. Matriks P berordo berapa ini ya? Matriks P. Matriks P ini berordo barisnya 1, 2, 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti matriks P, matriks yang berordo 3 kali 3. Tentukan matriks P transpos. P transpos, berarti P transposnya gimana, TTA? P transpos bisa kalian tulis yang asalnya di baris jadi kolom. Oke, asalnya 362 ini berada di baris ke 1, maka akan menjadi kolom ke 1. 362. Ini yang asalnya di baris kedua, 6 min 57 menjadi kolom kedua. 6 min 57. 271 di baris ketiga menjadi kolom ketiga. 271. Selesai. Oke, karena ini matriks P asal 3 kali 3, dibalik pun tetap 3 kali 3. Perhatikan, antara matriks P dengan matriks P transpos, posisinya setelah ditukar pun sama. 362, 362, 6 min 57, 6 min 57, 271, 271. Ini sebuah matriks yang istimewa, Teteh. Jika ada sebuah matriks ini
P sama dengan P transpos, jadi sebuah matriks dengan transposnya itu sama, maka ini disebut dengan matriks simetris. Matriks simetri. Matriks simetri gitu. Jadi ada sebuah nama khusus kalau ada sebuah matriks di mana dirinya dengan transposnya sama bentuknya, angkanya gitu, itu disebut dengan matriks simetri. Oke. Jenis-jenis matriks tadi sudah ya, coba kita ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, jumlah elemen-elemen diagonal utama dari matriks A. Ayo, diagonal utama atau yang mana? Ini ya, 1 min 3, 6. Ini kan diagonal utama kan ya? Oke, jumlah dari diagonal utama dari matriks A itu istilahnya apa tadi? Trace. Trace dari matriks A. Berarti ini 1 ditambah min 3 ditambah 6. Gitu kan ya? Pan jumlah elemen pada diagonal utama. Positif kali negatif itu negatif. Berarti 1 min 3 plus 6. 1 dikurangi 3 min 2. Min 2 ditambah 6. Jadi positif 4 ya. Oke. Jadi jawabannya yang mana trace-nya? Yang C. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut ke soal yang kedua. Matriks berikut yang merupakan matriks identitas. Ayo ingat-ingat apa itu matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks persegi. Semuanya sudah persegi. Di mana elemen pada diagonal utama nya selalu bernilai 1. Diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Ini bukan. Diagonal utama tuh yang ini enggak 1 dan lainnya juga enggak 0, ini bukan. Bagaimana yang C, elemen pada diagonal utamanya berapa? 1 dan elemen lainnya 0, ini kan. Ini bukan, yang ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, TTAA. Di sini diketahui ada matriks 1, 0, A min C, B plus 1, 5, 0, 0, A plus 2B min 3. Di mana dikatakan bahwa matriks ini adalah matriks diagonal. Oke, matriks diagonal. Diingat-ingat lagi apa itu matriks diagonal. Ditanyakan nilai A, B, C berturut-turut itu adalah apa gitu, berapa. Informasinya dari tadi, dari kata-kata kalau ini dikatakan matriks diagonal, apa ingat-ingat matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen selain pada diagonal utamanya itu bernilai 0. Ini adalah elemen pada diagonal utama. Selain pada diagonal utama, semuanya itu elemennya 0. Ini sudah 0, ini 0, yang ini 0. Maka kalau ini dikatakan matriks diagonal, harusnya A min C juga 0, B plus 1 juga 0, A plus 2B juga 0. Informasi ini memberikan kita kemudahan. Kita bisa tuliskan B plus 1 dari matriks ini haruslah bernilai 0 karena dikatakan bahwa matriks ini matriks diagonal gitu kan ya. Kemudian informasi yang kedua berarti A plus 2B. Oke, A plus 2B juga ini haruslah sama dengan 0 gitu kan ya. Lalu apalagi informasinya, informasi yang ketiga itu ada A min C itu juga harusnya sama dengan 0. Kalau matriks yang di soal ini dikatakan matriks diagonal. Nah, kita punya informasi seperti ini, TTA akan kita cari A-nya jadi berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, agar matriks ini dikatakan matriks diagonal. Dari informasi ini, sepertinya kita bisa mulai lebih sederhana, cuma ada satu variabel B aja. B plus 1 sama dengan 0, maka B sama dengan 0 plus 1 pindah ke kanan jadi apa? Min 1 ya TTA ya. Maka B sama dengan 0 dikurangi 1. Itu adalah min 1. Alhamdulillah kita punya B-nya itu adalah min 1. Tinggal mencari A dan C. Oke, yang ada B ini
Dari sini berarti kita bergerak selanjutnya karena kita sudah punya nilai B. Maka kita substitusi B sama dengan min 1 ke A plus 2B. Berarti A plus 2B ini kita ganti B-nya 2 dikali min 1 sama dengan 0. A positif kali negatif, negatif 2 berarti ya sama dengan 0. Oke, berarti A sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Oke, karena 0 mah nggak ada 0 ditambah 2 kan 2 gitu ya. Atau bolehlah ditulis dulu daripada TTA bingung. Boleh kita tulis dulu. Berarti ini yang di sebelah kanan kan ada angka 0 ya enggak? Angka 0. Kemudian ada min 2 yang di kiri pindah posisi. Maka di sebelah kanan menjadi 0 ditambah 2. Maka A-nya dapat berapa? 2. Iya, ketemu lagi. Kita sudah punya A-nya 2. Matriks diagonal ini memberikan kita informasi loh. Nah, kita sudah punya A, di sini bisa mencari C. Oke, kalau kita masukkan A-nya, kalau A-nya sama dengan 2, maka kita punya A min C-nya menjadi 2 min C, ya nggak, sama dengan 0. Maka 2, oke min C-nya aja lah yang pindah. 0 di kanan, ini pindah jadi plus C. 2 sama dengan 0 tambah C, ya C ya. Berarti kita punya C-nya berapa? 2 TTH. Alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa menjawab A, B, C. Tapi urut loh. A dulu, kemudian B, kemudian C. Maka A-nya siapa? A-nya itu adalah 2. Kemudian B-nya itu adalah min 1. Min 1, lalu C-nya siapa? 2. Berarti jawabannya adalah 2 min 1, 2. Di opsi 2 min 1, 2 mana ini? Bagian C. Yang ini bukan. Oke, jangan ketuker ya, harus sesuai permintaan. Kalau minta urutnya A, B, C ya berarti diurutkan A, B, C. Lanjut ke soal yang keempat, TTAA. Ini soal yang terakhir kita di jenis-jenis matriks. Diketahui matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Maka yang seperti ini, ininya matriks segitiga bawah, katanya nilai Y yang memenuhi adalah nilai Y di sini berarti ya. Nilai Y ini berapa? Ingat, ini pasti sebuah informasi. Matriks segitiga bawah apa? Tadi di atas dijelaskan bahwa matriks segitiga bawah itu adalah matriks yang elemen di atas diagonal utama. Ini diagonal utama, di atasnya berarti ini kan. Matriks segitiga bawah itu adalah elemen yang di atas diagonal utama, dalam hal ini X plus 5, Y min X, dan 0, ini harus semuanya 0. Oke, kalau mau dikatakan ini segitiga bawah. Maka dari situ kita punya informasi. Informasinya adalah, oke, kita bisa tuliskan informasi yang pertama. Berarti X plus 5 ini harusnya sama dengan 0 karena ini dikatakan L ini matriks segitiga bawah. Kemudian informasi selanjutnya apa? Y min X ya. Y min X juga harusnya sama dengan 0 karena matriks segitiga bawah itu terjadi pada saat elemen di diagonal atas. Di atas diagonal utamanya itu semuanya 0. X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, ini pindah jadi min 5. Maka X sama dengan min 5. Oke, ini sangat-sangat mudah TTA, kita punya X-nya min 5, bisa dong cari Y. Yang ditanyakan itu adalah Y ya. Y min X, X-nya kita ganti kan. X-nya kita punya sama dengan min 5, ya kita substitusikan Y min X. X-nya itu adalah min 5. Berarti sama dengan 0. Min kali min, karena di sininya min, kemudian X-nya juga min. Y plus 5 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0, yang di kanan ini pindah posisi jadi min 5. Y sama dengan berapa? 0 dikurangi 5 itu adalah min 5. Alhamdulillah, kita punya lagi Y-nya itu min 5. Yang ditanyakan apa? Nilai Y saja, TTA. Nilai Y-nya itu adalah min 5. Yang ini, yang di depan ya. Oke, kalau yang ditanyakan nilai X, oh kebetulan X-nya juga sama, min 5 juga. Kalau yang ditanyakan jumlah X tambah Y, jadinya min 10 ya. Oke, ya TTA selesai sudah untuk jenis-jenis matrik. Masih banyak jenis-jenis matrik di luar sana yang tidak disampaikan di sini TTA. Silahkan kamu perluas wawasan matematik kamu dengan belajar di banyak sumber, jangan dari satu sumber saja.
Di zaman ini materi apapun bisa kalian searching, bisa kalian pelajari secara mandiri ataupun berkelompok dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.